Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fuadi. Saya berasal dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta. Oke, baik teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Baik, langsung saja. Sini ada 5 konten yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pengantar, lalu yang kedua adalah mengenai bahasa gaul itu sendiri, lalu yang ketiga mengenai contoh-contoh bahasa gaul, lalu yang keempat adalah dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul, lalu yang kelima merupakan upaya penanganan dari bahasa gaul itu sendiri. Baik, kita masuk ke yang pertama, pengantar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan sangat berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar antara lain disebabkan adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa Indonesia yang digunakan itu menjadi tidak baik. 2. Bahasa gaul. Bahasa gaul atau biasa disebut bahasa prokem merupakan bahasa populer yang biasa digunakan oleh generasi milenial, khususnya pelajar dan mahasiswa. Penggunaan bahasa gaul atau prokem saat ini tidak hanya melalui lisan, melainkan juga berupa tulisan, melalui pesan singkat yang dikirimkan ke satu orang yang dituju. Namun saat ini melalui perkembangan internet dan digitalisasi yang sangat pesat. Sebagai salah satu dampak perkembangannya, media sosial muncul sebagai media yang memudahkan para penggunanya dalam berkirim informasi yang baru. Kosakata baru atau apapun yang sedang viral saat ini tidak luput dengan penyebaran bahasa gaul atau prokem yang pelajar maupun mahasiswa miliki. Sekarang, bahasa prokem telah banyak digunakan dalam media-media populer seperti TV, radio. Dunia perfilman nasional pun tidak ketinggalan memasukkan bahasa tersebut yang dapat mempengaruhi remaja dalam berbahasa. Seringkali pula digunakan dalam beberapa artikel yang ditujukan untuk kalangan remaja yang sangat populer untuk menarik minat. Lalu yang ketiga, contoh penggunaan bahasa gaul. Sini ada tabel dari bahasa gaul itu sendiri. Lalu yang kedua juga merupakan ada gambar yang mencontohkan sebuah drama sehari-hari yang menggunakan bahasa gaul. Misalkan bahasa Indonesia, aku dalam bahasa gaul bisa menjadi gue atau ogut. Kamu dalam bahasa Indonesia bisa menjadi lu. Yuk dalam bahasa Indonesia yang baik bisa menjadi kuy. Santai bisa menjadi sans atau santuy. Bisa menjadi sabi. Dari contoh sebelumnya dapat diungkapkan bahwa bahasa prokem atau bahasa gaul mempunyai makna tersendiri. Pembentukan kata yang unik dan berbeda juga ditemukan dalam ragam bahasa ini, seperti singkatan-singkatan yang digunakan, pemendekan kata. Penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi milenial mempunyai tempat tersendiri karena adanya media sosial yang menjadi tempat komunikasi. Maka bahasa-bahasa tersebut dengan mudah berkembang dan akhirnya diikuti oleh para remaja. Terjadinya bahasa gaul atau bahasa prokem dalam media sosial juga dikarenakan oleh bertemunya penutur yang bilingual. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu dampak. Seiring dengan munculnya bahasa gaul atau bahasa prokem dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Lalu yang kedua,
Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya toh. Jadi, ketika kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi. Keempat, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Lalu selanjutnya yang kelima, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Oke baik, lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sebuah sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa bagi generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang di masa yang akan datang karena tergeser oleh bahasa gaul. Lalu yang terakhir, upaya penanganan. Langkah-langkah penanganan yang pertama yaitu untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, perlu adanya usaha dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Lalu yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron atau film TV. Lalu yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama, dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan juga puisi. Lalu yang ke-7 atau yang terakhir, upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Pembinaan bahasa Indonesia dilakukan melalui jalur media massa karena jangkauannya sangat luas. Kemudian jalur kepemimpinan dapat pula dilakukan sebagai salah satu alternatif membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia karena pemimpin merupakan panutan masyarakat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu
Penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi milenial atau generasi muda berawal dari media sosial yang menjadi alat komunikasi. Perkembangan bahasa gaul melalui media sosial berpengaruh juga pada berkembangnya penggunaan bahasa prokem dalam percakapan sehari-hari pada generasi milenial. Pemerolehannya bukan hanya dengan kontak langsung dengan masyarakat itu sendiri, tetapi dapat pula diperoleh dari media elektronik berupa iklan dan film sinema, dan dari media cetak berupa majalah, koran, surat kabar, dan karya sastra dalam bentuk novel dan cerpen. Bahasa gaul yang memiliki ciri khusus, singkat dan kreatif, namun penggunaannya haruslah disadari keberadaannya. Bahasa gaul hanya dapat digunakan di situasi dan kondisi yang santai atau akrab bersama rekan sebaya, tidak dalam kondisi dan situasi yang formal atau resmi. Saran yang pertama, para generasi muda harus bisa memaksimalkan penggunaan daripada bahasa Indonesia itu sendiri, karena itu merupakan sebuah identitas bangsa yang harus benar-benar dijaga. Kedua, kurangi penggunaan bahasa gaul sebagai suatu yang menjadi kebiasaan. Pakailah sesering mungkin bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, pemerintah harus pula membuat sebuah kebijakan yang tegas mengenai kebahasaan, seperti menghimbau industri perfilman atau sinetron untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul. Ya, mungkin ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Ada beberapa artikel dan juga beberapa jurnal dari internet. Oke, baik. Sekian mungkin dari presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.